Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Rabi Delpis. Kali ini saya ingin membahas terkait dengan politik ya, Pilkada 2024 yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Di mana pada ulasan sebelumnya ya ada fenomena calon tunggal melawan kota kosong. Dan menurut aturan kemarin ya, setelah dilihat daripada aturannya, ketika melawan kota kosong, maka kalau kota kosong menang berarti nanti akan ditunjuk PJ ya, pejabat sementara. Nah, di Ciamis ini ada satu hal yang cukup menarik gitu ya. Ini saya baca di Kabar Priangan edisi 9 Oktober 2024 hari ini. Itu tentang relawan kota kosong kian menyebar. Nah, ini salah satu hal yang sekarang itu menjadi semacam perlawanan ya. Nah, jadi calon tunggal itu kan menunjukkan bahwa ternyata partai politik kita itu tidak memiliki banyak opsi untuk mengajukan calonnya, sehingga hanya terbatas pada 1-2 calon. Dan bagi masyarakat itu adalah satu kerugian yang besar, karena terbatasnya pilihan berarti semakin terbatas pula kapasitas yang dimiliki gitu ya. Beda ketika pilihan semakin banyak, berarti semakin banyak kapasitas ide-ide besar yang bisa diusung oleh para calon ya. Dan kalau melihat adanya 37 di semua tingkatan baik provinsi, kabupaten atau kota, ini satu fenomena yang sangat miris ya. Kualitas demokrasi menurut saya bermasalah sekali, menunjukkan bahwa partai politik kita tidak mampu melakukan kaderisasi dengan baik, di mana tidak mau melakukan pertarungan ide di tiap wilayah gitu. Pada akhirnya memang sejauh ini selalu yang dicari itu ya siapa yang berpeluang menang, bukan siapa yang pantas menjadi pemimpin. Nah, jadi kita bisa menganggap agak wajar ketika ada relawan kota kosong. Kenapa? Karena ini bisa dianggap sebagai bagian daripada protes ya. Protes terhadap partai politik, protes terhadap kekuasaan, bahwa sistem demokrasi yang selama ini berjalan itu ternyata sangat bermasalah, jauh dari kata ideal. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi satu gerakan dan pemikiran bersama gitu ya. Supaya sekiranya ada aturan-aturan yang selama ini menjerat, aturan-aturan yang selama ini memang membuat orang kesulitan untuk maju gitu, nah itu bisa diperlonggar. Nah, keputusan kemarin ya dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan penurunan persyaratan itu satu terobosan yang sangat menarik, sehingga kan bisa menjadi beberapa calon gitu ya, seperti itu. Nah, jadi fenomena kota kosong dan relawan kota kosong ini menandakan memang satu protes masyarakat terhadap situasi kondisi demokrasi kita, dan bagi saya ini hal yang biasa saja ya, hal yang wajar. Yang terpenting bagi kita adalah kita harus memahaminya gitu ya. Nah, tapi kritik terhadap sistem yang berjalan sekarang adalah pembiayaan yang mahal, kemudian lemahnya kaderisasi di partai, kemudian masih pragmatisnya politik kita ya, pertimbangan untung rugi, sehingga siapa yang berpeluang menang itulah yang diusung, bukan siapa yang paling pantas. Itu menjadi problem demokrasi yang ke depan harus terus diperbaiki. Jika terus seperti ini, memang akan terjadi kemuakan ya, akan terjadi kebuntuan di dalam pemilihan, dan kualitas demokrasi kita bukan akan meninggi, tetapi malah semakin turun. Oke, jadi kita bisa anggap itu. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal ini? Silahkan bisa dibicarakan, bisa di tweet ya di kolom komentar. Terima kasih.